Akhirnya mereka pun mengusir kaum Rohingya dari negara itu. Nah, ini tambah parah lagi nih karena kejadiannya berlangsung setelah ada kudeta di Myanmar. Akibatnya, kaum Rohingya ini nggak diakui sebagai warga negara. Kebanyakan dari mereka sih memilih mengungsi ke Bangladesh. Mereka mencari tempat aman dari kekejaman yang mereka alami. Bayangin aja guys, dalam waktu singkat, ribuan atau bahkan ratusan ribu orang harus meninggalkan segalanya di belakang dan hidup sebagai pengungsi. Di sanalah pemerintah Bangladesh menampung pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dan sebuah pulau. Tapi guys, kehidupan di tempat pengungsian itu emang gak mudah loh. Mereka juga harus menghadapi kondisi hidup yang keras dan tidak menentu. Ditambah lagi, ada potongan bantuan dari PBB, jadi situasinya bisa dibilang makin sulit buat mereka. Karena kondisi yang serba sulit itu, banyak warga Rohingya yang akhirnya memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan melarikan diri dari Bangladesh. Tujuan mereka biasanya ke Malaysia atau Indonesia. Kedua negara ini jadi pilihan karena dianggap lebih aman dan mungkin bisa memberikan kesempatan hidup yang lebih baik. Cara perjalanan Rohingya ke Indonesia. Guys, mari kita bahas cara perjalanan pengungsi Rohingya ke Indonesia yang cukup kompleks dan menantang. Jadi perjalanan ini dimulai dari Cox's Bazar, sebuah tempat di jadi pusat pengungsian warga Rohingya. Di sini, penyelundup terorganisir yang ahli dalam mengelabui patroli laut punya peran penting. Awalnya, para pengungsi dibawa oleh perantara dengan perahu kecil. Mereka melintasi perbatasan maritim antara Bangladesh dan Myanmar. Setelah itu, mereka dipindahkan ke kapal yang lebih besar dan dibawa jauh ke tengah laut. Kalian tahu nggak guys, kalau proses ini tuh sebenarnya terdengar berbahaya dan pastinya nggak nyaman banget kan? Konon, kapal pengungsi juga sering banget penuh sesak dan kelebihan muatan, sehingga mereka harus berhadapan dengan bahaya tenggelam di laut lepas. Namun itu sepertinya nggak mencegah kaum Rohingya untuk mencari hidup yang lebih baik. Menurut Arakan Project, ada perubahan demografi pengungsi yang meninggalkan kamp belakangan ini. Kalau dulu, kebanyakan penumpang kapal adalah pemuda yang ingin kerja ke Malaysia, meskipun secara legal mereka nggak boleh tuh kerja di sana. Tapi banyak yang mencari nafkah dengan berjualan atau kerja serabutan. Tapi belakangan ini, lebih banyak perempuan muda dan keluarga mereka yang ikut dalam perjalanan ini. Ini menunjukkan bahwa keinginan mereka untuk keluar dari kamp di Bangladesh lebih kuat daripada faktor ekonomi yang dulu menarik mereka ke Malaysia. Nah, yang jadi pertanyaan kita, gimana cara mereka membiayai perjalanan buat seluruh keluarga? Ternyata guys, biaya perjalanan ke Indonesia sekarang lebih murah dibandingkan sebelumnya. Penyelundup membeli kapal bekas dari nelayan Bangladesh yang kesulitan mendapatkan ikan. Kapal-kapal yang dipakai buat ngangkut pengungsi ke Indonesia itu kebanyakan adalah kapal Bangladesh. Menurut lewat dari Arakan Project, kapal bekas itu lebih murah dan tetap menguntungkan buat para penyelundup. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa lebih mudah bagi para pengungsi untuk meninggalkan kamp dan mengumpulkan uang. Guys, situasi itu kayaknya serius banget dan mengkhawatirkan ya. Arakan Project bahkan khawatir nih guys, ini baru permulaan aja. Dan bakal ada lagi ribuan pengungsi lainnya yang bakal mendarat di Aceh. Waduh, ini menunjukkan betapa sulit dan kompleksnya masalah pengungsian Rohingya ya. Dan pentingnya dukungan internasional buat mereka yang terdampak. Nah,